Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Welcome back to the church. Kami senang sekali dapat melayani saudara dalam rumah Tuhan. Dan pada hari saudara, kita bersyukur karena Tuhan boleh menyampaikan kita ke dalam rumahnya. Dan kita percaya hari ini akan ada jamahan Tuhan, urapan Tuhan yang baru atas hidup kita. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangannya. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Mari hampiri hadirat Tuhan pada hari ini. Kami datang Tuhan dengan hati kami. Dan kami percaya Tuhan hadirat-Mu akan masuk dalam hati kami. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mari angkat tanganmu saudara, nyatakan bersama. Hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang mulia. Katakan bersama. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari bangkit berdiri saudara, nyatakan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ya benar Tuhan, hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Biarkan hati kami menjadi bait-Mu Tuhan, tempat di mana Engkau hadir. Biar hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, diperbarui dalam Roh-Mu Yesus. Mari angkat tangan menyatakan bersama. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi, penuhi kami Tuhan, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak
hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang baik. Oh, hadirat-Mu Tuhan penuhi kami. Mari angkat tanganmu saudara. Semua yang merindukan hadirat Tuhan, angkat tanganmu. Katakan, Tuhan Yesus, biarkan Roh-Mu ada dalam hati kami. Biarkan Roh-Mu masuk dalam diri kami Tuhan. Oh, kami perlukan Engkau. Biar tangan-Mu menjamah kami, pulihkan hati kami, sembuhkan hati kami Tuhan. Oh, haleluya. Kau begitu indah, begitu indah. Haleluya, Jesus. Oh, haleluya. Penuhi hati kami Tuhan. Kami adalah bait-Mu, bersemayam dalam hati kami. Biar hidup kami menjadi cahaya kemuliaan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Oh, kami buka hati kami, menyambut Roh-Mu Tuhan. Oh, terbuka lebar bagi-Mu, terbuka lebar bagi-Mu Tuhan. Yes Lord. Oh, Kau begitu indah, mempesona kami. Oh, nyatakan kerinduan-Mu pada Tuhan. Oh, Yesus, tinggal dalam kami, tinggal dalam kami. Kami butuh Engkau. Hadirat-Mu memenuhiku. Nyatakan kerinduan-Mu saudara. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Ya benar Tuhan, yang nampak bagi kami hanya kemuliaan-Mu saja Bapa. Kami tahu Tuhan, kami menyembah Tuhan yang begitu dahsyat bekerja dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Semua siap memuji Tuhan. Amin. Kamu nyatakan bersama. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kamu nyatakan,
Karya salibmu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatanmu Tuhan. Kau luar biasa, luar biasa. Dengan iman angkat tanganmu, nyatakan semesta memuja, hati kami menyembahmu Tuhan. Hey, yeah. Hatiku menyembah. Semua puji nama Tuhan. Kau mulia, bercahaya, rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan namamu Tuhan. Amin. Semua bisa lebih semangat lagi buat Tuhan. Kamu nyatakan karya salibmu membukakan anugerahmu Tuhan. Sama surga dan bumi menyaksikan, surga bumi menyaksikan kedaulatanmu Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Nyatakan kau mulia, bercahaya, rohmu dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan namamu Tuhan. Yang memuliakan nama Tuhan boleh tepuk tangan di kepala kita buat Tuhan. Hey, yeah. Kami bersyukur atas karya salibmu Tuhan, yang boleh membukakan jalan bagi kami, menyelamatkan hidup kami. Oh, give you praise. Mari angkat tanganmu bersama, satukan hati, nyatakan semesta memuja. Semesta memuja, hatiku menyembahmu. Oh, hatiku menyembah. Are you ready? Kau mulia, bercahaya, rohmu di dalam dahsyat. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memulia. Sekali lagi nyatakan bersama. Kau mulia, bercahaya, rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan namamu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saudara percaya bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan, amin. Yang percaya boleh sama-sama katakan Tuhan kita hebat. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung
batu keselamatanku. Nyatakan, come on. Engkau yang Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya katakan haleluya. Come on, sing it out. Namanya Tuhan, benar yang teguh. Oh. Kau Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatan, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Mari lambaikan tanganmu saudara, nyatakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Di dalam nama Tuhan ada kesembuhan, amin saudara. Ada pemulihan, ada kekuatan bagi kita semua. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut. Amin. Kamu nyatakan bersama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom NDC, saya Filia Aletea. Senang dapat kembali berjumpa dengan saudara untuk menyampaikan informasi serta kegiatan di NDC yang kami rangkum dalam NDC News. Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah, dan untuk mengikuti ibadah di NDC Central Park, saudara wajib melakukan seat booking. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Sukacita Natal telah tiba. Ibadah perayaan Natal NDC dan Candlelight Service diadakan pada Minggu 24 Desember dan kita akan diberkati dengan musical performance spesial Natal oleh NDC Performing Arts. Ibadah Natal diadakan di seluruh lokasi ibadah, NDC Central Park, NDC Living World, dan NDC Baywalk. Datanglah bersama keluarga dan kerabat Anda, karena kita akan merayakan dan bersukacita menyambut hari kelahiran Yesus Kristus. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Ibadah Usia Indah, Kamis 14 Desember pukul 10 bertempat di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Pastor Suyatna Subrata. NDC mengadakan survei untuk mengukur tingkat kepuasan jemaat saat beribadah.
Survei terdapat di homepage aplikasi NDC dengan judul Survei Kepuasan Ibadah NDC. Mohon saudara dapat mengisi survei tersebut agar NDC dapat melayani jemaatnya dengan lebih baik lagi. Ikuti Encounter Night pada Rabu 13 Desember pukul 19 di NDC Central Park, Ruang Rafa. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris NDC menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Dapat juga diberikan melalui kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, atau melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving. Mari bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. NDC Mission akan mengadakan mission trip ke Lampung pada tanggal 14 sampai 16 Desember. Tempat yang akan dikunjungi adalah Sidomulyo, Lampung Selatan, dan Waikarya, Lampung Timur. Berikut kegiatan yang akan dilakukan selama mission trip. Juga akan diadakan kebaktian kebangunan rohani. Biaya per orang sebesar Rp1.550.000. Pendaftaran melalui counter ibadah atau aplikasi NDC. Berikut adalah program pelayanan dan laporan keuangan diakonia di NDC. Program diakonia untuk bantuan khusus, perawatan rumah sakit, pendidikan, pemakaman, dan sembako diberikan kepada jemaat yang kurang mampu atau sedang dalam kondisi berkebutuhan khusus. Dan laporan keuangan diakonia per November adalah sebagai berikut. Jemaat yang rindu menjadi berkat bagi saudara kita yang membutuhkan dapat mendukung pelayanan diakonia melalui transfer ke rekening BCA atas nama Nafiri Ala Diakonia atau melalui aplikasi NDC di menu Giving. Udah pernah baca seluruh isi Alkitab belum? Kalau belum, yuk baca di NDC Bible Reading. Kamu bisa ini, dan ini. Gabung sekarang dan baca bersama yuk, agar kita lebih mengerti dan memahami firman Tuhan. Sistem pengembalaan dan pemuritan di NDC adalah melalui CORE, Community of Revival. Kami mendorong setiap jemaat dapat bergabung ke dalam CORE untuk digembalakan dan dimuridkan. Saudara akan memiliki keluarga rohani untuk tumbuh bersama. Bergabunglah sekarang juga. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join Core. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita fokuskan hati kita pada Tuhan sekali lagi. Kita menyatakan bahwa Dia yang layak disembah. Kau anak domba yang mulia Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan bersama. Mulia, mulia anak domba, Kau mulia. Mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia, dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang
Mari bangkit berdiri saudara, kamu nyatakan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Seluruh pengagungan kami Tuhan, pujian yang kami panjatkan, penyembahan kami Tuhan, semua hanya bagi nama-Mu. Kaulah anak domba yang telah berkorban bagi kami. Kau Allah yang perkasa, Allah yang berdaulat atas segala-galanya Tuhan. Inilah kebanggaan kami Tuhan, menyembah nama-Mu seumur hidup kami. Haleluya. Kau Allah yang berkuasa selamanya. Angkat tanganmu saudara. Sebab Engkau mulia dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Nyatakan bersama. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Angkat tanganmu, katakan sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk, Kau yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Berikan kemuliaan baginya. Oh, satu-satunya nama yang layak dipuji, yang layak disembah. Kaulah yang mulia. Karyamu nyata atas kami selamanya Tuhan. Kau Allah yang duduk di tahta yang termulia. Hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya, haleluya. Selamanya Yesus, tetap Engkau Yesus. Angkat tanganmu bersama, nyatakan sebab Engkau mulia dan layak dipuji, ya. Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi.
Yes, Jesus. Tepuk tangan lebih dahsyat yuk buat Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Benar Bapa, tidak ada nama lain selain Engkau. Engkau yang paling hebat, paling gagah perkasa. Engkau tempat pertama kami ya Tuhan. Dan kami sangat-sangat bersyukur sepanjang perjalanan hidup kami mengiringi Engkau. Kami begitu tercengang-cengang, terheran-heran melihat betapa Tuhan sangat baik bagi kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu memperhatikan kami, mengasihi kami, menyayangi kami, menolong kami, memproteksi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami rindu supaya kiranya pikiran kami menjadi selaras dengan pikiran-Mu. Hati kami selaras dengan hati-Mu. Sampaikan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga sungguh-sungguh setiap kami hidupnya semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami siap diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan yang dahsyat. Silakan duduk saudara terkasih. Senang bisa ketemu dengan saudara semua. Dan pada saat ini saya ingin menyampaikan satu judul khotbah ya, satu khotbah yaitu tentang apa yang ditabur pasti akan kita tuai dalam kehidupan kita ya saudara. Saudara terkasih, saya mau menceritakan dari sebuah keluarga yang ada di dalam Alkitab. Keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang cinta dengan Tuhan saudara. Tetapi ternyata satu kali keluarga ini kalau kita pasti tahu semuanya yaitu keluarganya Ishak. Ishak itu adalah anaknya Abraham saudara. Lalu Ishak punya anak Yakub dan Esau, saudara ya. Tapi apa yang terjadi kalau kita kembali pelajari ceritanya, Yakub dengan Esau ini akhirnya berdua itu bertengkar ya. Kenapa saudara? Karena ternyata yang namanya Yakub dia mencuri berkatnya Esau. Sudah pernah menipu kakaknya ya 2 kali saudara. Sehingga akhirnya Esau sakit hati, marah. Dan akhirnya Esau ingin membunuh yang namanya Yakub. Ketika orang tuanya tahu bahwa si anaknya yang bernama Esau mau membunuh anak satu lagi yang bernama Yakub saudara. Mereka segera menyuruh Yakub untuk pergi ke rumah pamannya si Yakub yaitu Laban. Sehingga akhirnya Yakub pergi ke sana saudara ya. Dan sekarang kita mau lihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Yakub pada saat dia bekerja di tempatnya Laban ya. Singkat cerita, akhirnya dia ketemu dengan anaknya Laban yang bernama Rahel. Rahel ini cantik, matanya berseri-seri saudara. Dan dia jatuh hati dengan yang namanya Rahel. Lalu dia bilang dong ke pamannya bahwa dia tuh naksir Rahel, dia ingin menikahi Rahel. Dan dia akan bekerja 7 tahun saudara supaya dia bisa mendapatkan Rahel. Dan Laban saudara mengizinkan ya. Ayo kita baca sama-sama Kejadian 29 ayat 20. 1, 2, 3. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti apa? Beberapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel. Tuh kan saudara, kalau cinta 7 tahun rasanya cuma 7 hari. Tapi kalau udah suami istri berantem ya ampun ya kan. 7 menit rasanya 7 tahun saudara terkasih ya. Kesel banget luar biasa. Nah ternyata saudara terkasih ya. Dia bekerja udah 7 tahun pesta. Dia bilang oke, uncle sekarang aku udah bekerja 7 tahun. Pestain aku dong dengan anakmu gitu. Dan uncle Laban bilang oke, bikin pesta meriah segala macam. Dan kemudian Yakub berpikir dia menikah dengan Rahel. Tapi ternyata apa? Kejadian 29 ayat 25 dikatakan. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea bukan Rahel. Lea itu anaknya Laban juga saudara, kakaknya Rahel. Tetapi Yakub gak naksir sama Lea. Yakub naksirnya sama Rahel. Lea dikatakan tidak semenarik daripada Rahel. Tidak secantik daripada Rahel. Lalu pada saat dia sadar itu bahwa itu Lea, lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel, aku bekerja padamu, mengapa engkau menipu aku? Dengarkan saudara.
Kalau kita balik lagi ke cerita latar belakang dia yang namanya Yakub itu pernah menipu kakaknya. Dia pernah menipu Esau. 2 kali dia menipu kakaknya. Pertama dengan yang namanya sup yang dia masak, kakaknya pulang dan dia katakan boleh nih supnya boleh diambil tapi hak kesulungan kamu buat aku. Yang kedua kali ketika papanya sudah tua mau memberkati Esau, ya Ishak sudah rabun memberkati Esau. Ternyata yang maju adalah Yakub berpura-pura menjadi Esau, saudara. Sehingga berkat yang didapatkan untuk kakaknya beralih kepada dia. Dan gak main-main, berkatnya apa? Berkat besar. Papanya bilang bahwa tanah di bumi yang gemuk-gemuk itu menjadi milik kamu. Kamu akan menjadi pemimpin atas adik-adikmu, atas seisi keluarga. Gak main-main berkatnya, dicuri saudara. Waktu Esau tahu, Esau bilang ke papanya, "Pah, berkatku mana?" Papanya bilang, "Udah diambil sama adikmu, sekarang berkatnya udah gak ada lagi." Ya, tanah-tanah kering istilahnya sekarang yang kamu dapatkan. Wah, saudara terkasih, dia sudah menipu, Yakub sudah menipu Esau. Apa yang terjadi? Ternyata dia ditipu sama Laban, saudara. Berarti apa? Ada hukum tabur tuai yang berlaku. Saudara ingat ya, hukum tabur tuai ada loh. Apa yang Anda tabur itu yang akan Anda tuai. Sama seperti halnya hukum yang namanya hukum gravitasi bumi. Berlaku buat kita semua sudah terkasih. Anda gak bisa pergi ke lantai 20. Lalu sebelum pergi ke lantai 20 Anda berdoa 40 hari 40 malam bilang, "Tuhan, aku akan terjun dari lantai 20. Aku udah puasa. Aku udah doa sama Tuhan. Aku percaya waktu aku loncat aku jadi Superman." Ya kan? Gak bisa saudara, hukum itu tetap berlaku. Hukum tabur tuai juga berlaku. Waktu engkau membohongi orang, kebohongan juga akan datang dalam kehidupanmu. Waktu engkau menipu orang, penipuan juga akan terjadi di dalam kehidupanmu. Jika engkau menyakiti hati orang, maka orang lain pun bisa menyakiti hatimu. Jadi apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai di dalam kehidupan kita. Setiap kita pasti mau menuainya yang baik. Anda kepengen punya keluarga baik-baik, Anda pingin kehidupanmu baik-baik saudara. Tetapi cek dulu bagaimana dengan taburan kita. Untuk itu jaga apa yang kita tabur karena hukum itu akan terus berlaku di dalam kehidupan kita. Galatia 6 ayat 7 yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ada amin saudara? Jangan sesat artinya be serious. Jangan main-main sama Tuhan. Karena Tuhan udah bilang apa yang kamu tabur pasti akan kamu tuai. Saudara berani kalau Tuhan udah ngomong begini. Ya, berani untuk tetap menabur yang gak baik dalam kehidupan kita? Saya sih gak berani saudara. Karena saya tahu apapun yang saya kerjakan sekarang. Apa yang saya tabur dalam kehidupan saya. Pasti akan balik dalam hidup ini. Makanya ada perkataan yang berkata what goes around comes around. Muter aja saudara ya. Akan berbalik lagi di dalam kehidupan kita. Jadi hukum tabur tuai terjadi. Galatia 6 ayat ke-8 kita baca 1, 2, 3. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi sudah terkasih sekali lagi ya. Bahwa sooner or later ya. Cepat atau lambat taburan kita akan kembali di dalam kehidupan kita. Everything you do, everything you say, every choice you make. Sooner or later comes back around. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perkatakan, pilihan yang kita ambil hari ini, sooner or later, cepat atau lambat akan kembali lagi di dalam kehidupan kita. Untuk itu, sungguh-sungguh yuk dalam hidup. Mulai tabur yuk yang baik dalam kehidupan kita, sudah terkasih ya. Karena apa? Karena Tuhan tidak bisa dibohongi.
Anda mungkin menabur di belakang layar, orang nggak tahu. Anda menabur sesuatu yang engkau saja sendiri yang tahu, tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Taburan kita itu tetap yang akan menjadi tuaian kita. Amin saudara. Katakanlah ada 2 ladang misalnya. Satu gambarnya mungkin pohon yang penuh dengan bunga-bunga gitu ya. Oke. Sebelah kiri saudara lihat ya. Ini hal-hal yang baik ada di sini, bunga-bunga bermekaran saudara. Tapi di sisi lain kita lihat itu adalah tanah kering kerontang. Tanah yang kosong, tanah yang nggak menghasilkan apa-apa. Saudara, banyak dari antara kita adanya di tanah ini. Artinya gini, kita menabur yang jelek. Kita masih suka ngebohongin orang. Kita masih suka berbuat jahat. Kita menabur yang hal-hal nggak baik dalam kehidupan kita. Tetapi Anda berharap Anda dapat tuaiannya yang itu. Anda berharap Anda diberkati Tuhan. Anda berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati hidupku dong. Tuhan supaya aku kaya dong. Tapi kerjanya nipu. Kerjanya ngebohongin orang. Kalau Anda posisinya di sini, kita gak bisa dapat tuaian yang di sana. Yang akan kita dapatkan tetap sesuai dengan taburan kita. Kalau kita mulai menabur di sini saudara. Percayalah, bukan itu yang kita dapatkan, bukan tanah kering yang kita dapatkan. Anda menabur perkara-perkara yang baik dalam kehidupanmu, maka buah yang akan kita terima adalah juga buah-buah yang baik. Amin saudara, beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu saudara terkasih ya, Galatia 5 ayat 16 sampai 17 kita baca dulu yuk. Galatia 5 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Apa sih yang dinamakan keinginan daging ya? Taburan daging itu apa sih saudara terkasih? Perbuatan-perbuatan kita yang jahat, perbuatan cabul, perbuatan kotor, tidak pantas, penyembahan berhala kita, perdukunan, permusuhan, cemburu, iri hati, saudara tetap ada di tanah kering yang melakukan semua perbuatan-perbuatan egois, marah, mabok, pesta. Anda gak mungkin bisa menuai yang di sana. Tetapi kalau kita menyerahkan hidup kita dan mulai menabur yang baik, saudara terkasih. Mulai menabur di dalam spirit kita, mengasihi orang, mengampuni, sukacita, sabar, setia. Percayalah, hal-hal itu sooner or later pasti akan balik dalam hidup ini. Amin saudara. Tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus yuk. Saudara tahu keinginan daging itu atau dosa itu sifatnya kayak ini. Kalau kita punya anak-anak, saudara mungkin tahu yang namanya Cookie Monster. Ada deh Sesame Street zaman dulu. Ini Cookie Monster. Cookie Monster ini kerjanya lapar terus. Lapar makan cookies. Waktu dia makan cookies, apakah dia akan puas? Dia tidak akan puas. Waktu dia makan 1 cookies, dia akan tambah lapar kepengen makan 2 cookies. Waktu dia makan 2 cookies, dia akan tambah lapar pengen makan 3 cookies dan seterusnya. Tahukah kita kalau kita menuruti keinginan daging mirip-mirip kayak begitu. Keinginan daging pengen berbuat dosa ya. Waktu kita lakukan saudara, bukannya saudara akan berkata udah deh udah puas aku udah lakukan itu. Aku udah kepengen misalnya kepengen apa ya. Kepengen melakukan sesuatu yang jahat ya udah lakukan puas. Enggak saudara. Waktu Anda lakukan masuk di dalam hidupmu dosa itu, maka Anda kepengen lagi untuk melakukan 2 kali lipat. Nanti berikutnya kepengen lagi melakukannya lebih dari yang dilakukan. Dosa sifatnya seperti begitu. Tidak pernah memberikan rasa puas dalam kehidupan kita. Justru membuat kita semakin lapar dan semakin lapar dan semakin lapar. Coba deh saudara. Jangan coba saudara ya. Salah. Iseng-iseng ya, chatting sama istri orang atau sama suami orang, kita padahal udah berkeluarga ya kan. Dan kita tahu ini gak boleh nih, ini gak boleh nih ya.
Selingkuh itu nggak harus pergi ke hotel dan tidur di sana. Selingkuh mulai dengan chatting-chattingan. Nanti dihapus chattingannya saudara ya. Kalau Anda punya chatting-chattingan yang Anda tahu pasanganmu, ya kalau baca akan marah, udah red flag istilahnya. Kalau misalnya Anda mau jujur, silakan buka nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau Anda udah chatting-chatting, dihapus, chatting-chatting dihapus, chatting-chatting dihapus. Jangan-jangan saudara. Nah keinginan itu Anda penuhi ya. Seperti makan cookies kan, aduh kepengen cuma chatting kok. Cuma pengen bilang aja, kamu lagi ngapain, tadi cakep banget gitu kan. Mulai dari situ aja, ntar dibales lagi, kamu yang lebih cakep, istri kamu beruntung banget dapat kamu. Suami kamu yang beruntung banget, ya kan. Udah mulai tambah, abis dari situ Anda pikir udah puas, abis chatting sekali, enggak. Masuk dalam hidupmu itu dosa, makin gede, makin kepengen. Abis chatting, udah makin chatting lebih sering, ya kan. Terus akhirnya apa? Ngopi yuk, nah. Ngopi berduaan. Cari tempat kopi yang orang gak ada di sana yang kenalin kita. Ya kan? Pergi cari ke planet lain. Ya kan? Gak ada orang di sana saudara. Ngopi berdua. Ya. Udah ngopi saudara pikir puas. Abis itu udah ya. Abis kita ngopi udah ya kita gak usah ketemu lagi. Enggak. Makin gede saudara. Pengen lagi ngopi berikutnya. Tapi kali ini jangan cuma ngopi sambil dinner. Ya. Terus udah saudara. Pas ngopi sekarang sambil dinner. Belum bersentuhan tangan. Sekarang kepengen sentuhan tangan. Puas? Abis sentuhan tangan udah gak kepengen ketemu lagi? Enggak. Daging itu makin gede justru. Abis sentuhan tangan. Gimana ya caranya? Wih di bawah meja kaki mulai disentuh-sentuh saudara terkasih ya. Untung gak salah gini-giniin kaki meja saudara terkasih ya. Terus udah selesai? Enggak, makin gede. Akhirnya lama-lama melakukan hal seperti tidak diinginkan. Satu kali saya ditelepon sama seorang pasangan. Masih muda, mereka masih anak-anaknya masih umur 4 tahunan. Kemudian waktu telepon udah heboh. Wah, siapa ada apa? Saya bilang, udah deh saya kesana deh gitu kan. Udah kesana saudara, waktu istrinya ngelihat saya, dia cuma bilang, saya mau dia mati. Ya kan. Kenapa? Ada apa? Kok kamu mau suami kamu mati? Dia selingkuh gitu kan. Suaminya lagi duduk di meja makan nangis. Menyesal ya. Emang nyesel datang belakangan saudara ya. Kalau duluan apa? Pendaftaran. Betul. Ini pada pinter-pinter nih ya. Luar biasa. Terus udah saudara ya. Akhirnya saya tanya ya pelan-pelan ke suaminya. Kenapa? Terus suaminya bilang. Saya tuh punya hobi yang istri saya tidak suka. Jadi saya sering melakukan hobi saya ya kan sendirian. Terus udah dong ya kan ketemulah dengan nih cewek yang suka hobinya sama. Jadi awalnya cuma ketemu di tempat sports gitu. Jadi ngobrol. Abis ngobrol kok kepengen chatting-chattingan nanya nomor telepon. Tapi udah tahu sebenarnya. Kata suaminya ini gak boleh gitu kan. Tapi namanya juga Cookie Monster sudah terkasih ya kan. Diikutin, tukeran, mulai chatting-chattingan. Terus udah saudara, apa selesai sampai di situ? Enggak. Suaminya bilang, abis chatting-chattingan kita janjian ketemu. Ngopi-ngopi. Abis ngopi-ngopi dinner-dinner. Abis dinner-dinner pijet-pijetan ya kan. Abis pijet-pijetan ke hotel. Abis ke hotel selesai sampai di situ enggak selesai. Akhirnya si cowoknya bilang gini, udah deh kamu cari apartemen. Saya bayarin tiap bulan supaya saya bebas pergi ke apartemen kamu. Pindahlah nih cewek ke apartemen sewa. Tiap bulan ditransfer lagi sama cowoknya uang untuk kebutuhan dan biaya. Istrinya periksa mutasi rekening, makanya bapak-bapak. Jangan transfer ketahuan. Saya ngajarin udah gak bener ya kan. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongi saudara ya. Anda mau umpetin kayak gimana pun juga Tuhan pasti akan bukakan. Singkat cerita waktu rekening mutasi dibuka. Istrinya mulai lihat. Loh kok ada nama perempuan dikirimin uang. Yang jumlahnya sama. Dibuka lagi bulan sebelumnya ada lagi. Buka lagi bulan sebelumnya ada lagi. Suaminya gak nyangka istrinya bakalan baca mutasinya. Memang wanita punya radar yang kuat ya kan. Luar biasa.
marah istrinya, ngamuk lah malam hari itu. Dan kemudian ketahuan segala macam, maka istrinya bilang, aku mau bunuh kamu. Persis kan kayak Esau mau bunuh Yakub, sudah terkasih ya, karena sakit hati. Singkat cerita, suaminya nangis, suaminya berkata, saya nyesel banget. Keluarga itu begitu mahal, hanya gara-gara mulainya cuma gara-gara tukeran nomor telepon, berakhirnya kehancuran. Hati-hati ya, apa yang kita tabur itu akan kita tuai di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Jadi ayo tabur yang baik, tabur yang luar biasa. Oke, sekarang udah Yakub udah nabur yang jelek waktu dia di rumahnya, udah nipu kakaknya. Sekarang di tempatnya Laban saudara, dia ditipu 7 tahun dia kerja ya untuk dapetin Rahel, malah dapetinnya Lea. Dia kerja lagi 7 tahun lagi. Ternyata saudara terkasih, bukan cuma di situ aja yang dia nuai. Ternyata yang namanya angkelnya, papanya si Rahel, itu udah berkali-kali istilahnya menipu dia. Bukan cuma 2 kali ini aja, terbukti dari apa? Kejadian 31 ayat ke-7. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Taburannya dia nipu kakaknya 2 kali. Di sini yang dia dapatkan lebih daripada 2 kali saudara. Terjadi kembali kepada dia tipuannya, tetapi bahkan lebih. Saudara, waktu kita menabur, tuayannya seringkali lebih banyak. Waktu kita nabur 1 biji semangka, bukan semangka deh, pepaya ya. Tumbuh pohon pepayanya, tuayannya banyak. Saudara mau pernah ngitung gak yang namanya biji pepaya? Saya pernah. Saking penasarannya, gak penasaran sih, cuma maksudnya pas dibuka pepaya banyak banget bijinya. Baru saya potong 1/4-nya, itu ada 100-an biji di dalamnya saudara. Banyak tuayannya. Jadi kalau kita ngerti, kita menabur sesuatu, kita akan terimanya ya lebih besar. Saya mau katakan apapun yang telah kita tabur di masa lalu, mungkin kita lagi tuai sekarang, tetapi tidak ada kata terlambat untuk menabur yang baik sekarang. Ada amin saudara? Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terbukti Yakub bilang apa? Papa kamu udah nipu aku Rahel 10 kali ya, tapi Tuhan menjagai aku. Waktu dia tahu udah ditipu sama si mertuanya sendiri, dia tetap berbuat baik. Dia tetap setia sama mertuanya, berarti taburan baru dia taburkan. Dia menabur perkara-perkara yang baik sekarang. Karena apa? Waktu yang jahat mulai dituai sama dia, sekarang dia tabur yang baik, kelak yang baik akan terjadi di dalam kehidupan dia. Anda mungkin udah banyak menabur yang jelek dalam hidupmu. Dulu Anda udah menabur kejahatan, menabur kebohongan, menabur apalagi ya, ngutang di warteg-warteg saudara ya. Udah nabur yang aneh macam-macam. Sekarang mulai tabur yang baik. Karena pasti taburan yang baik akan kita dapatkan di dalam hidup kita. Amin saudara terkasih. Nah yang paling akhir yang ingin saya bagikan saudara ya. Tuhan mampu untuk memberikan tuaian yang melebihi taburannya kita. Ada perkara-perkara luar biasa pasti yang Tuhan akan berikan. Terus aja menabur. Saudara sebagai penutup ya. Waktu dari sejak dulu kami itu selalu punya hati untuk nolong anak-anak asuh saudara ya. Bukan di Jakarta. Kita ambil anak-anak asuh di kota-kota yang di desa-desa yang uang sekolahnya mereka bayarnya aja susah. Susah bayar uang sekolah. Kita ambil 50 anak asuh saudara terkasih, kita bayarin ya. Terus kita sekarang pemerintah kan udah gratis ya. Dulu sekolah tuh masih bayar. Udah kita cuma nabur aja, nabur pokoknya anak sekolah. Biayanya gak mahal-mahal banget juga tetapi kita tabur. Di tengah-tengah masa sulit kehidupan kita pun coba tetap usahain supaya tetap kasih deh itu anak sekolah daripada mereka gak sekolah. Udah itu anak saya masih kecil saudara. Terus udah waktu berjalan. Sekarang anak saya udah mulai gede-gede, udah besar-besar. Anak pertama saya udah selesai sekolahnya, bahkan udah kerja. Anak kedua saya saudara ya, dia lagi kuliah sekarang sekolah teologi ya. Tapi gak di Indonesia, sudah tahu dong biayanya besar, biayanya mahal karena bayarnya masih pakai dolar. Singkat cerita, Tuhan izinkan ya, tahun lalu pas dia lagi kuliah mungkin di semester ke-6 saudara, semester ke-5 ke-6, kami mengalami badai dalam kehidupan kami. Termasuk badai keuangan.
Sehingga untuk bayar uang sekolah anak saya, wah itu luar biasa banget. Bayar dolarnya berasa banget saudara. Akhirnya udah kita upayakan, kita usahakan untuk tetap bisa dia menjalani sekolah dia. Bisa bayar 1 semester lagi, kemudian masuk lagi ke semester berikutnya. Waduh saudara, benar-benar Tuhan izinkan lagi ada badai. Tapi saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi ada seseorang yang saya kenal dia tapi biasa aja lah gitu ya. Temen zaman dulu, tiba-tiba dia telepon saya. Dan dia katakan, Leif udah lama gak ketemu ya. Yuk kita ketemu yuk, mungkin 5 tahun kita gak ketemu. Ayo terus kita ketemu. Pada saat kita ketemu saudara, dia cuma nanya kabar, gimana kamu kabarnya, gimana segala macam. Oh semua baik ya, kasih tahu semua baik. Nggak ngomong sedikit pun bahwa sebenarnya ini anak saya udah nggak bisa ngelanjutin lagi sekolahnya di tahun terakhir ya. Anak saya 1 tahun terakhir ke depannya karena biaya begitu besar dan anak saya tahu keadaan ekonomi lagi berantakan sehingga dia bilang sama saya, Mami it's okay, aku bisa cuti Mami. Ya, 1 tahun sekolah, it's okay gak apa-apa, aku bisa cuti. Tapi saya cuma bilang, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau emang Tuhan izinkan, pasti Tuhan akan berkati, saya bilang gitu. Singkat cerita saudara, teman saya udah gak ngomongin apa-apa segala macam. Begitu mau pulang ya, tiba-tiba dia ngomong gini ke saya. Kita udah mau udahan, dadah-dadah gitu. Tiba-tiba dia ngomong gini, sebenarnya saya ketemu kamu ya. Saya tuh kepengen ngebantu kamu. Dan apa saudara yang terjadi? Dia kasih beasiswa atau uang sekolah untuk anak saya. Sehingga anak saya tetap bisa melanjutkan kuliahnya. Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu saya refleksi back ya, saya bilang oh iya Tuhan ya. Dulu saya nabur untuk anak-anak yang susah, gak bisa itu kecil lah, gak terlalu mahal saudara di desa ya. Tetapi ada taburan loh saudara. Dan sekarang yang saya peroleh daripada Tuhan adalah anak saya diangkat jadi anak asuh juga saudara terkasih. Tetapi bedanya yang ini di desa, ini di luar negeri saudara. Tuhan kita kalau memberikan segala sesuatu jauh melebihi daripada apa yang kita harapkan. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Taburannya luar biasa. Dan yang terjadi dengan Yakub, waktu akhirnya dia menabur yang baik, di dalam Alkitab diceritakan ya, dia itu pulang lagi 20 tahun dia pulang ke negerinya ya. Dan waktu dia itu pulang udah membawa harta benda yang luar biasa. Dia membawa perkara-perkara, dia membawa anak, istri, ternak semuanya. Diperkaya sama Tuhan. Kenapa? Yes, dulu dia pernah menipu kakaknya menabur yang tidak baik. Tetapi kemudian dia sadar, dia terus menabur yang baik, sehingga hidupnya terus naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Amin saudara. Hari ini, saudara terkasih, taburan kita, apapun taburannya itu yang akan kita tuai. Hari ini mulailah menabur yang baik. Mulai nabur yang baik ke suamimu, mulai nabur yang baik ke istrimu, mulai tabur yang baik ke anak-anakmu ya. Karena apa yang kita tabur sekarang itu yang akan menjadi masa depan kita. Yang mau beri tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri saudara. Tuhan terima kasih, hari ini kami belajar tentang tabur tuai. Hukum tabur tuai adalah hukum yang yes dan amin. Apapun yang kami tabur itu pasti kami akan tuai. Bahkan dikatakan di dalam Galatia, jangan sesat. Karena Tuhan sudah berkata demikian, Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu pasti yang akan dituai. Tuhan kami belajar hari ini Bapak. Mungkin kami sudah banyak menabur kejahatan di masa lalu kami. Kami banyak menabur perkara-perkara yang gak baik Tuhan. Kami banyak menabur tipuan, kebohongan, kesombongan, kedagingan kami ya Tuhan. Dan kami tahu bila mana ada tuaiannya akan datang dalam kehidupan kami. Tetapi tidak ada kata terlambat bagi setiap kami anak-anak-Mu untuk mulai menabur yang baik. Biar Tuhan tolong kami Tuhan. Kami gak mau lagi untuk melakukan hal-hal taburan-taburan yang kurang baik. Tapi biarlah setiap anak-anak-Mu dimampukan Tuhan. Untuk mulai menabur yang baik. Perkataan kami, perkataan berkat, bukan lagi perkataan kutuk. Tindakan kami adalah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan, bukan tindakan yang mendukakan hati Tuhan. Perbuatan-perbuatan kami adalah perbuatan-perbuatan baik, bukan lagi perbuatan-perbuatan yang jahat.
Karena kami yakin taburan yang baik, buahnya pun pasti baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Ya, saudara diberkati sore hari ini. Mari yang diberkati kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Pastor Levi yang sudah jadi berkat bagi kita pada sore hari ini. Dan lewat mimbar ini saudara, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah mendukung pembangunan gereja PIK 2 yang tanggal 14 Oktober yang lalu sudah mulai groundbreaking. Tapi saudara tetap terus berdoa saudara dengan 3D. Apa itu saudara? Doa, daya, apa saudara? Saya sengaja simpen ini saudara. Dana ya saudara ya. Tadi siang saya juga ditelepon seorang jemaat, bapak-bapak gitu saudara. Pak, saya mau kasih janji iman nih, gimana caranya? Wah, saya langsung semangat saudara. Minggu depan saya janjian sama dia. Kalau saudara punya produk, punya gak usah harus dana kan saudara. Saudara bisa bantu skill saudara atau saudara punya produk-produk yang bisa membantu pembangunan ini, saudara bisa hubungin saya. Ya, sekali lagi terima kasih Pastor Levi yang sudah jadi berkat. Kita akan akhiri ibadah kita, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Sore hari ini oleh karena anugerah-Mu kami boleh datang ke rumah-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami juga sudah dengar firman-Mu yang begitu luar biasa mengingatkan kepada setiap kami. Untuk kami selalu berbuat baik, selalu berbuat mulia, selalu berbuat yang berkenan bagi Engkau. Karena apa yang kami tabur, itu yang kami tuai. Berkati hamba-Mu, Pastor Levi Supit yang sudah jadi berkat bagi kami pada sore hari ini. Berkati keluarganya, berkati pengembalaannya, berkati apapun yang dikerjakan Tuhan. Dan nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu, baik yang hadir secara onsite maupun yang mengikuti secara streaming. Tuhan memberkati, apapun yang dikerjakan jadikan berhasil. Kalau ada yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru, yang tidak ada jalan keluar untuk masalahnya Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan kami yakin percaya 1 minggu ke depan kami menuai mujizat demi mujizat. Yang bekerja Tuhan berkati pekerjaannya, yang punya bisnis Tuhan berkati bisnisnya, yang punya profesi Tuhan berkati profesinya. Terima kasih Bapak, dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau arahkan hati untuk terima berkat dari Engkau. Turun ke atas kita semua berkat melimpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus yang akan menyertai, merawat, memimpin, membimbing setiap hidup kami mulai sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari umat yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita berkata amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, God bless you.